Kebetulan kan kompetensi beliau bukan tenaga medis, bukan dokter juga, kan orang awam. Cuma sebetulnya sih tindakan itu masuk ke malpraktek. Malpraktek itu kan sebetulnya kan definisinya apa kan? Ketika itu kan ada tindakan tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan yang hasilnya di luar prosedur SOP kesehatan. Jadi sehingga menyebabkan kerugian pada seseorang, bentuk cacat atau kematian, itu namanya malpraktek. Malpraktek sendiri kan dibagi tuh, ada yang malpraktek yang profesional, ada yang tenaga medis ilegal. Nah, kasus yang kebetulan ini Putri Indonesia ini kan kebetulan kan kompetensi beliau bukan tenaga medis, bukan dokter juga, kan orang awam. Cuma nggak mungkin mengambil sertifikat mengambil keterampilan melakukan itu, tapi itu maksudnya berarti kan tapi tidak sesuai kompetensi dia, karena dia aslinya kan bukan dokter. Jadi itu masuknya tenaga medis ilegal sebetulnya. Jadi masuk malpraktek juga, tapi teknisnya beda. Dok, biasanya kalau ciri atau tanda seseorang terutama X ini tidak memiliki kompetensi di bidang medis, ada nggak sih dok? Karena kan dia berani banget gitu sampai praktek gitu. Sebetulnya kan ini kan harus bijaksana kan kembali ke klien atau pasien sendiri ya. Sebelum melakukan satu tindakan tertentu, ini kan nama facelift, berarti kan tindakannya lumayan kan, lumayan agak besar kan. Sebelum melakukan itu seorang tuh harusnya kan melakukan investigasi atau pengecekan terlebih dahulu. Maksudnya instansi mana yang akan dia lakukan, seperti mungkin klinik yang sudah maksudnya yang sudah tertentu, yang punya izin minimal tuh, atau rumah sakit yang punya yang sudah jelas ada izinnya. Baru setelah itu baru kan nanti ke dokter yang melakukannya, kompetensinya apa, spesialisasinya apa, punya itu, baru kan harusnya lanjut seperti itu. Pada kasus ini saya kurang jelas ya, maksudnya yang kenapa sampai pasiennya, kliennya itu melakukan keputusan ini, karena kan apakah dia memang sudah melakukan tindakan ini pada instansi yang sudah punya izin belum, resmi belum, seperti klinik atau apa. Kalau enggak kan berarti kan harus ditanda tanya dasarnya apa. Berarti kan ya mungkin ya zaman sekarang kan mungkin tidak dipungkiri, mungkin kan orang berlomba-lomba sekarang kan banyak yang menawarkan dengan harga yang murah, yang gratis, tapi kan backgroundnya harus cek lebih dahulu. Jadi jangan terlalu buru-buru memutuskan harga. Oke, murah, tapi kalau memang dilakukan oleh memang tenaganya, memang kompetensinya ada, terus memang punya izinnya, terus instansinya pun punya izin, ya silakan. Tapi kalau memang dilakukan seperti yang tidak punya izin, tidak jelas, apa mungkin kasus-kasus dulu itu mungkin banyak dilakukan di apartemen ya itu harus dipertanyakan. Itu kan berarti kan ya klien atau masyarakat harus bijak memilih lah. Kalau seperti itu nanti kan yang dirugikan siapa? Nah, ini dirugikan apa? Kliennya sendiri, masyarakat sendiri. Kenapa terjadi pada kasus ini kan apa? Ada kecacatan, ada istilahnya, ada ketubuhnya, ada inilah yang merugikan buat dia lah. Rugi di masyarakatnya atau kliennya sendiri sebetulnya. Tapi dokter melihat maraknya tren orang melakukan perubahan pada bagian wajah dengan iming-iming diskon atau iming-iming banyak kan dok, ujung-ujungnya dipakai influencer yang dijadiin tameng di depan bahwa hasilnya ternyata setelah itu banyak juga yang gagal. Gimana dokter melihatnya? Saya bilang itu kembali ke tadi saya bilang kan, kembali ke masyarakatnya yang jeli. Salah nggak dengan promosi seperti itu menggunakan influencer? Ya tidak salah, kan maksudnya kan ini kan promosi, menggunakan jasa, selama itu memang ranah undang-undang yang hukum jelas, memang kliniknya punya izin, terus dokter yang akan melakukan tindakannya itu punya kompetensi, punya izin untuk seperti itu, ya boleh sah-sah saja. Mengenai hasilnya ke depan mungkin tidak sesuai ekspektasi, ya itu kan kembali ke yang melakukannya. Harus sebelum melakukan suatu tindakan itu kan pasien kan dia kan melakukan interview dengan dokternya, wawancara dengan dokternya, hasil seperti apa diinginkan ya. Jadi masyarakat yang harus bijak memilih menurut saya sih. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan dokter sempat bilang bahwa dilakukan interview, habis itu kan ada do and done-nya dan lalu tanda tangan gitu ya kan dok, kalau dia setuju tanda tangan gitu. Namun setelah mereka tanda tangan terus akhirnya melakukan tindakan, terus hasilnya baru terlihat kan biasanya beberapa hari kemudian ya dok, yang dinyatakan bahwa ada
apa namanya tindakan yang dikatakan disebut malpraktik berat atau hasil komplikasi biasa gitu. Bagaimana dok? Kalau kasusnya facelift ya, kalau kasus facelift ini kan begini prosedurnya. Selama kamu operasi itu kan hasilnya itu kan baru terlihat itu setelah 1 sampai 3 bulan biasanya. Proses selama sebulan itu kan pasti kan dilakukan tindakan operasi, pasti kan ada efek sampingnya seperti bengkak, udem, mungkin ada memarnya. Itu memang prosesnya seperti itu. Nanti kan evaluasinya setelah 1-3 bulan. Hasil bagus apa enggak? Kan sebelum melakukan tindakan operasi oleh memang yang berkompeten ya, dokter kompeten itu kan tadi tetap ada tanda tangan nama informed consent. Informed consent kan di situ kan pas antara pasien dan dokter kan itu kan dokter berhak harus mau menjelaskan dengan tindakannya seperti ini, resikonya apa, terus hasilnya yang dapat seperti apa, terus pasiennya sendiri pun punya hak kalau dia memang kurang jelas dia berhak menanyakan. Jadi kalau memang hasilnya mungkin ya nanti ya mungkin tidak sesuai ekspektasi ya kembali kan harus memang kembali ke konsekuensi mereka kesepakatannya antara dokter dan pasiennya itu seperti apa hasilnya, itu kembali ke mereka individu gitu loh. Tapi selama memang dilakukan memang sesuai prosedurnya, memang itu loh klinik punya izin, dokter yang memang kompetensinya jelas, ya sah-sah saja gitu. Nah, seberapa penting sih kayak dokumentasi medis seperti foto sebelum tindakan, rekam medis, dan penjelasan resiko dalam melindungi dokter maupun pasien? Itu memang ada dokumen khusus kalau untuk kulit tertentu ya. Tapi kan memang dasarnya itu memang undang-undang praktek kedokteran ya. Dasar hukumnya itu kan memang di situ kan memang antara dokter dan pasien itu kan sama-sama punya hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan apapun. Dokter punya hak, punya kewajiban untuk menjelaskan ke pasien dari A sampai Z, dari anamnes dari keluhannya apa, nanti hasilnya apa, efek sampingnya apa, mungkin setelah operasi apa komplikasi mungkin terjadi, kan dokter wajib menjelaskan, dan pasien pun punya hak untuk tanya mau hasilnya seperti apa. Kalau memang itu kan tinggal ditanyakan ke dokter. Jadi sama-sama itu punya hak dan kewajiban yang jelas karena koridornya. Selama itu ya silakan, boleh saja. Dok, kalau facelift ilegal ini biasanya masih bisa diperbaiki atau nggak sih dok? Hasil ya, kalau hasil itu kan saya bilang relatif ya. Tapi ingat ya, facelift sendiri itu kan tindakan operasi tergantung ya itu menggunakan anestesi umum atau lokal ya. Itu kan tindakan lumayan agak besar kan. Jadi ya komplikasinya sendiri kan ada beberapa komplikasi setelah facelift. Seperti apa? Bengkak, misalnya bengkak, memar. Terus bisa nggak muka asimetris? Bisa, ada komplikasi seperti itu. Terus ya, jadi ya kalau pasiennya yang melakukan tindakan operasi tetap ada resikonya. Nah itu kan kembali ke dokter sendiri yang melakukan. Maksudnya tanggung jawabnya dokter seperti apa, kewajibannya seperti apa, itu kan dokter yang melakukannya, yang berkompeten untuk menjelaskannya. Dok, kalau alat-alat facelift itu kan biasanya harus sterilisasi gitu ya dok. Biasanya ada juga nggak sih dok kalau misalkan alat-alat tersebut digunakan tidak disterilisasi terlebih dahulu, dampaknya gitu? Kalau memang itu memang instansi yang kesehatan yang sudah jelas izinnya seperti klinik yang sudah punya izin jelas, rumah sakit punya izin, itu kan tetap ada punya bagian-bagian SOP-nya sudah ada prosedurnya. Sebelum melakukan operasi itu alat-alatnya disterilisasi, itu ada protapnya. Dan kalau sudah izin itu banyak kata pasti menurut saya ya sudah sesuai indikasi, sudah sesuai prosedur lah sterilisasinya apa itu. Jadi ya kecuali ya itu yang katakanlah tempat ilegal ya, kita mengambil ilegal yang nggak punya izin, nggak punya apa, ya itu tanda tanya proses sterilisasi seperti apa, proses ininya seperti apa, anti anestesi tindakannya seperti apa. Nah itu yang potensi yang merugikan nanti pasien diri di situ. Ya, terakhir dok, dari perspektif hukum kesehatan, ada pesan nggak sih bagi masyarakat yang ingin melakukan nanti facelift atau eyebrow lift gitu, agar nggak cuma mengikuti tren aja, tapi untuk paham dengan konsekuensi medis dan hukumnya? Kalau saya angkum ya, berarti kan kalau ini kan berarti kan pasiennya pertama ketika suatu pasien mau facelift itu kan berarti kan istilahnya sudah punya niat dan tujuan.
Ya, tujuannya itu apa? Rata-rata kan cover lift kan tujuannya apa? Dia kan untuk mengurangi garis kerut di wajah, supaya kan bisa akibat usia lah ya, aging, itu untuk ditarik biar lebih kenceng. Prinsip dasarnya itu. Jadi kalau untuk pasien sebelum melakukan itu apa? Ya sudah, kalau memang sudah siap dan mau, ya sudah. Jadi kan harus sekarang yang harus dilakukan apa? Ya udah, mencari informasi yang jelas. Sebelum melakukan itu ya cari tempat kliniknya yang sudah atau rumah sakit yang melakukannya itu sudah jelas, mungkin sudah punya izinnya, dicek terlebih dahulu. Setelah itu kedua baru cari dokter yang bersangkut yang akan melakukannya, yang punya kompetensinya untuk melakukan itu, seperti mungkin dokter bedah ini rekonstruksi estetika, ya itu kan punya kompetensinya, harus jelas dari dokternya punya izinnya. Selama itu ya ketiga baru hasilnya itu otomatis nanti kan akan lebih sesuai dengan arah dan tujuannya. Jadi masyarakat ya harus sebelum melakukan itu harus mencari informasi yang jelas ya, jangan karena dimingin-mingin, mungkin karena harga, mungkin kalau karena masyarakat kan suka compare ya, misalnya sini sih berapa sih harganya, sini berapa kan ya, sebenarnya harga sih itu objektif ya. Jadi ya jangan karena iming-iming murah tapi mengabaikan dia punya prosedurnya, akhirnya malah ujung-ujungnya malah mencelakakan diri sendiri. Pada akhirnya kan terjadi kecacatan, itu kan permanen, kasihan kan. Lebih baik ya kalau memang cari yang sudah memang jelas itunya, terlepas harganya gimana pun, dan yang bisa dokter bertanggung jawabkan, ya itu baru silakan dilakukan.